Ada sebuah cara yang bisa memancing rejeki dengan menggunakan pikiran. Tapi tenang aja, cara ini masuk akal dan bisa dijelaskan secara ilmiah kok. Gimana caranya? Kita bahas sambil kita praktekin. Yuk! Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, kita berbicara tentang rejeki di Pagar Kehidupan ya. Dan seperti biasa, syarat utama kalau menjadi sahabat Pagar Kehidupan adalah memikirkan rejeki itu bukan cuma uang. Uang termasuk, tapi jodoh termasuk rejeki, kebahagiaan hati termasuk rejeki, termasuk tuh. Iya, pecahnya masalah kamu menjadi sebuah jalan keluar, itu pun termasuk rejeki ya. Jadi tenang aja, apapun yang menjadi masalah kamu, kalau kamu termasuk adalah orang baru, halo, selamat datang. Selamat bergabung menjadi orang positif di Pagar Kehidupan ya. Sekarang ikut bersama dengan saya yuk, kita menerawang pikiran dengan sebuah pemikiran yang saya obrak-abrik nih dengan sudut pandang terbaru ya. Gini, cara memancing rejeki itu sebenarnya ada cara yang paling mudah teman-teman, yaitu dengan cara ngobrak-ngabrik pikiran kita sendiri. Betul, ini fakta. Coba sekarang saya mau tanya dong. Saya ingin coba kamu Pikirin satu hal yang kemarin-kemarin bikin kamu tuh jadi ngerasa damai ketika kamu melihatnya. Contoh ya, misalnya kamu cowok nih, kemarin mas ya ampun saya ngelihat cewek tuh mukanya adem banget. Atau mungkin kalau kamu cewek, mas kemarin saya tuh ngelihat tas di mall, itu tas kesukaan saya, itu tuh bagus banget. Saya cuma ngelihat aja seneng banget deh. Coba, apapun yang baru-baru ini kamu lihat atau kamu dengar bikin kamu ngerasa adem gitu ya. Coba inget-inget lagi deh. Nanti saya akan rubah itu menjadi rezeki buat kamu. Coba pikirin dulu ya. Pikirin dulu itu sekarang sejelas-jelasnya. Silahkan. Sudah? Nah, ini menarik nih. Teman-teman, apapun yang kamu pikirin tadi, saya pasti nggak tahu dong. Cuman kamu dan Tuhan aja yang tahu karena diri kamu yang merasakannya. Benar. Nah sekarang saya ingin memberikan sebuah fakta kepada kamu sambil kamu tetap memikirkan pikiran yang enak tadi ya. Gini kenyataannya. Kamu tahu nggak? Hal yang kamu pikir enak itu tuh, yang kamu pikirin. Iya, hal itu. Pada dasarnya apapun hal itu atau siapapun orang yang kamu bayangin tadi, dia itu punya loh orang yang benci banget sama dia, tapi kamu gak tahu. Saya ulangi ya, barang apapun yang kamu pikirin, siapapun orang yang kamu pikirin, orang itu kan menarik buat kamu atau barang itu buat kamu tenang karena itu menarik buat kamu ya. Sadar nggak? Sehebat apapun orang yang kamu pikirin di pikiranmu, sehebat apapun barang yang kamu bayangkan tadi, barang atau orang itu adalah orang dan barang yang juga punya pembenci. Titik. Nah sekarang, dari sini saya ingin ngasih tahu kepada kamu satu hal penting. Rezeki itu bergantung teman-teman dari bagaimana cara pandang kita sama orang yang benci sama kita loh. Saya ulangi ya. Rezeki kita itu salah satunya tergantung dari bagaimana sih cara kita memandang orang-orang yang benci sama kita. Teman-teman, sadar nggak? Kita nih sebagai manusia, nggak peduli sebaik apapun kita, percaya atau nggak selalu ada orang yang nggak suka sama kita. Saya ulangi ya, kan diri kamu selama ini kayaknya ngerasa selalu salah ya, selalu kurang atau selalu kurang perfect lah dibandingin kakak, dibandingin adik atau dibandingin siapapun orang yang bisa dibandingkan dengan kamu gitu ya. Tenang aja, saya juga pernah kok mengalami apa yang kamu alami. Dan satu kenyataan yang kamu harus tahu, diri kamu gak akan bisa menghilangkan mereka orang-orang yang benci kamu. Bukan karena kamu layak dibenci, tidak sama sekali. Kamu itu orang yang sangat layak dicintai. Cuman, seperti yang saya tanyakan di bagian depan tadi, orang ataupun barang yang kamu sukai, itu pun udah perfect di mata kamu kan? Tapi ada loh orang yang gak suka sama barang atau orang itu, walaupun orang itu kelihatan sempurna di mata kamu. Nah termasuk juga kita. Kita nih selama ini berpikir gimana ya caranya menghilangkan orang-orang yang benci sama kita. Nggak bisa. Yang harus kita lakukan adalah gimana ya
cara diri kita bisa memandang si pembenci kita dengan pandangan yang benar sehingga rezeki kita bagus. Nah, itu yang akan saya ajarkan kepada kamu. Kita harus menerima bahwa orang yang benci kita itu wajar dan kita perbaiki cara pandang kita terhadap mereka supaya rezeki kita bagus. Jelas ya? Siap? Oke, gini cara pandang yang harusnya kamu lakukan. Sederhana. Sekarang saya ingin bantuan dari kamu lagi. Kalau tadi kan kamu membantu saya dengan memikirkan hal yang enak-enak, yang sudah bikin kamu tuh jadi tenang ketika melihatnya atau mendengarnya di masa lalu, betul nggak? Nah, sekarang saya ingin coba kamu memikirkan hal yang sebaliknya deh. Ada nggak orang, jujur aja nggak usah takut salah ya, nggak usah takut salah kalau di pagar kehidupan. Coba pikirin deh, orang siapapun mereka, atau orang-orang mungkin kalau lebih dari satu, pikirkan orang-orang yang membuat kamu baru-baru ini sakit hati banget. Ingat ya, ada kata banget di situ loh. Berarti bukan sakit hati doang, sakit hatinya tuh sampai ngejelep gitu mas. Saking nembusnya itu sampai kalau diibaratkan sampai nembus ke belakang tuh hati saya, saking sakitnya. Ada nggak orang yang terbukti belakangan ini atau pernah seumur hidup kamu bikin kamu jadi sakit hati banget, entah karena perkataan dia atau perbuatan dia? Nah, ada tuh ya, gampang banget kayaknya, langsung kelihatan muka orangnya tuh. Oke, bagus. Sekarang saya ingin kamu bayangkan wajah orang itu atau orang-orang itu sejelas-jelasnya ya. Bagus. Gini. Sambil kamu membayangkan wajah mereka atau wajah orang itu, orang yang membenci kamu berarti ya, dia sampai bikin kamu sakit hati. Sekarang saya ingin kamu coba berdialog dengan saya dari hati ke hati aja. Gini loh. Coba kamu lihat dengan jelas deh wajah orang atau orang-orang itu. Sekarang kalau bisa kamu zoom ya, kamu zoom di pikiran kamu wajah orang yang nyebelin tadi, yang bikin kamu sakit hati, kamu zoom deh. Deketin wajah orang itu sedekat-dekatnya di pikiran kamu. Sudah? Nah sekarang coba, saya mau tanya sama kamu. Ketika wajah orang itu kamu deketin sedekat-dekatnya di pikiran kamu, kamu semakin kesel atau semakin gak kesel? Secara jujur ya, semakin kesel atau semakin tidak kesel? Semakin kesel. Oke, bagus. Mundurin lagi, kita zoom out lagi wajahnya, mundurin lagi ke posisi semula. Sudah? Oke. Nah sekarang saya minta tolong ya. Tolong, sekarang juga kamu bayangkan hewan yang betul-betul mirip sama muka orang itu. Betul, saya nggak salah ngomong. Bayangkan hewan apa yang mirip banget dengan wajah orang yang nyebelin tadi di mata kamu. Bayangin hewan apapun itu yang mirip sekarang. Monggo, silakan, saya kasih waktu. Nah, sekarang lihat bibir kamu deh. Bibir kamu tiba-tiba kayak pengen senyum sendiri atau bahkan ketawa. Sekarang saya mau tanya, kenapa kamu tiba-tiba senyum sendiri dan kenapa tiba-tiba ketawa? Karena saya menyuruh kamu untuk mengganti orang yang menjadi sumber benci kamu menjadi orang yang menjadi sumber lawak atau tawa kamu. Itu loh, itu yang harus kita lakukan terhadap hidup teman-teman. Hidup itu menjadi kejam karena kita salah cara pandangnya. Kalau kita memandang orang atau kita membayangkan orang-orang yang nyakitin kita, apalagi kita zoom mukanya, makin kesel, betul nggak? Iya kan? Tapi coba kamu bayangin mukanya, terus tanyain hewan apa yang mirip dengan wajah orang ini ya. Bayangin wajahnya diganti dengan wajah hewan itu. Nah, rasa kesel itu tiba-tiba berganti menjadi perasaan yang paling nggak buat kita jadi nyengir gitu loh. Nggak usah ketawa, tapi nyengir. Nah dari situ kita paham ya, bahwa ternyata dia pun bisa loh membuat kita ketawa. Artinya begini teman-teman, sehebat apapun diri kita di mata orang, orang-orang yang membenci kita itu gak akan berhenti. Diri kamu kurang sempurna apa sih? Udah jadi orang baik? Sudah. Udah jadi orang yang melakukan apapun yang diperintahkan? Bahkan sudah. Tapi tetap ya, ada aja orang yang gak suka sama kamu. Mungkin diri kamu membuat konten nih, terus berpikir, aku pengen bikin konten yang sempurna kayak pagar kehidupan. Hei, kata siapa pagar kehidupan itu ada yang suka doang? Ada nggak yang nggak suka? Ada. Bahkan ada hatersnya nggak? Ada. Cuman ketutup sama kamu. Banyakan yang positifnya daripada hatersnya. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti nggak ada kan orang yang nggak suka pagar kehidupan. Nah sama seperti kamu.
Diri kamu nih udah cantik, udah ganteng, udah pinter, udah oke, punya dah semuanya tuh ya. Tapi tetap aja akan ada orang yang gak suka sama kamu. Customer kamu tetap ada yang gak suka sama kamu sehebat apapun kamu melayani customer. Orang-orang yang kerja di bawah kamu tetap akan menilai kamu mungkin sebagai bos yang tidak perfect. Walaupun kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bos atau majikan yang perfect. Diri kamu kerja sama majikan atau bos kamu udah berusaha banget kali jadi orang yang terbaik, tapi tetap aja ada aja hal yang salah di mata atasan kamu walaupun kamu sudah berusaha jadi yang terbaik. Apakah karena kamu tidak bisa sempurna? Bukan. Jawabannya karena mereka memaksa kamu untuk tidak menjadi manusia. Sekarang sadari diri kita bahwa kita ini manusia. Selalu katakan berulang kali bahwa, hey, sehebat apapun diriku, orang akan selalu ada yang benci dengan aku. Bukan karena aku tidak sempurna, namun karena aku adalah manusia. Sebaik apapun aku pasti tetap akan ada yang benci. Sekarang aku mau fokus kemana ya? Ke orang-orang yang benciku atau ke orang-orang yang sayang sama aku? Teman-teman, pagar kehidupan itu bisa menjadi sehebat sekarang bukan gara-gara tanpa haters, tapi gara-gara kamu. Gara-gara kamu orang-orang yang lebih banyak berkomentar positif, ngasih respon positif, sehingga haters-hatersnya ketutup. Nah sekarang kenapa kamu gak mikir gitu juga sih? Daripada kamu mikirin orang yang benci kamu, mau gak orang yang benci kamu itu kamu netralin dulu dengan cara saya tadi? Pikirin orang itu, terus kamu pikirin hewan apa yang mirip mukanya dengan orang itu. Dengan kamu udah mulai nyengir, berarti kamu udah netral dong. Nah dengan kamu sudah netral, berarti diri kamu sudah lebih bisa mengikhlaskan apa yang dilakukan orang itu. Dengan kamu sudah bisa mengikhlaskannya, percaya deh, diri kamu bakal jadi orang yang menarik. Dengan kamu jadi orang yang menarik, makin banyak loh orang-orang yang suka sama kamu dibandingkan orang yang gak suka. Semakin banyak orang yang suka sama kamu, orang-orang yang gak suka tuh akan ketutup. Akan ketutup tuh haters sama orang-orang yang suka sama kamu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa haters itu akan hilang. No, tapi berpikir bahwa haters itu bisa loh dibuat netral. Caranya gimana? Bukan dengan cara saya menghadapi dia di ring tinju. Bukan. Bukan dengan cara saya debat-debatin dia. Bukan. Bukan dengan cara saya ngebales dengan perilaku yang sama nyakitinnya. Bukan. Bukan itu semua. Itu salah semua. Itu dicoret, dibuang di tong sampah. Yang paling benar menghadapi haters gimana? Dari jauh aja. Bayangin wajahnya, ganti dengan wajah hewan yang sesuai. Begitu kita nyengir, katakan alhamdulillah saya sudah netral. Iya bener. Tuh kan makin senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena bener ya. Cara sederhana ini bener. Bisa bikin orang itu jadi netral. Kita gak usah peduliin orang itu mau melakukan apa, seperti apa. Udah, yang penting kita udah netral, selesai. Dari situ, percaya, rezeki kita membaik. Jadi dengan kata lain, di video ini saya mengajarkan bagaimana caranya menghadapi si pembenci. Saya ulangi, pembenci akan selalu ada dalam hidup kamu. Yang kedua, pembenci tidak boleh menjadi racun buat hidup kamu, buat dia menjadi netral dengan cara saya tadi. Dan yang ketiga, tutup si pembenci dengan orang-orang yang menghargai kamu. Fokus kepada orang-orang yang menghargai kamu dengan cara netralin dulu perasaan negatif kamu yang muncul gara-gara si pembenci tadi. Nggak usah diladenin tuh haters, apalagi diajak berantem. Nggak usah. Cukup kamu dari jauh, kamu pandangi aja wajah dia, dan anggap wajahnya itu seperti wajah hewan yang sesuai. Ketika kamu nyengir, kamu sembuh, maju lagi sambil senyum. Jelas ya? Jadi saya mengajarkan hal yang realistis di sini. Orang tidak mungkin bisa bebas dari pembenci, tapi orang boleh dong jadi bahagia dengan caranya sendiri untuk menetralisir dia yang membenci kita. Boleh? Boleh. Ini caranya salah satunya buat kamu. Ini efektif nih. Dicoba ya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.